Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan PowerPoint bagi pemula, khususnya tentang bagaimana kita memasukkan objek di dalam PowerPoint, baik itu gambar, video, grafik, maupun sound atau suara. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang pemanfaatan hyperlink. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba padukan kedua hal tersebut sehingga tampilan dari PowerPoint kita akan lebih menarik. Insya Allah setelah pembahasan kali ini, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang animasi sehingga tampilan PowerPoint yang kita buat bisa lebih menarik, lebih asik, dan bisa meningkatkan minat baca atau minat belajar bagi siswa kalau misalkan kita ingin mengajar di sekolah. Kalau misalkan kita seorang presenter misalkan atau pembicara, kita ingin membuat PowerPoint yang menarik, tentu ini juga bisa menjadi alternatif yang bisa dipilih. Baik, sebagaimana informasi yang saya sampaikan tadi bahwa yang akan kita bahas hari ini yaitu memasukkan objek di dalam PowerPoint mulai dari gambar, video, grafik, dan suara. Sebelumnya saya ingin tunjukkan kepada semuanya produk yang saya buat sangat sederhana, ya, yang mana di dalam PowerPoint itu ada gambar, video, grafik, dan suara. Ini yang pertama saya buat home-nya dulu, ya. Misalkan home-nya adalah belajar PowerPoint bagi pemula. Di sini ada subnya, ya, atau kamar-kamarnya ada gambar, video, grafik, dan suara. Ini saya sudah linkkan, ya, saya sudah hyperlinkkan semua. Jadi ketika saya klik gambar maka akan mengarah pada slide gambar, ya. Ini. Kemudian ini sudah ada home, kita kembali ke home. Nah, kemudian saya pilih video, maka langsung ke video dan videonya langsung play. Ya. Pada video kali ini kita masih membahas videonya ini akan berhenti, yang akan ya. kita coba Misalkan setelah pemutaran video berhenti maka cara membuat jaring-jaring kubus, akan langsung muncul bentukan kubus dan volume kubus. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka akan muncul home-nya supaya bisa kita kembali lagi. Jadi itu nanti kita akan coba lihat settingannya bagaimana supaya ketika dia play, ketika berpindah dari slide satu ke slide yang lain itu, atau ketika masuk pada slide video, misalkan video GeoGebra, itu langsung play otomatis tanpa kita klik lagi. Kemudian setelah selesai dia langsung muncul home, next, dan previewsnya, ya. Jadi ini langsung muncul home-nya. Saya klik home lagi, kemudian saya ke grafik. Nah, ini akan muncul grafik. Untuk mendesain grafik saya kira kita sudah bahasnya sebelumnya, nanti juga kita akan coba bahas kembali. Kemudian saya kembalikan lagi ke home, kemudian ada suara. Nah, ini secara otomatis akan muncul suara seperti ini. Adalah media dinamis yang mampu memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Nah, di dalam sound kita bisa dinamis yang mampu kita bisa melakukan record secara langsung, atau kita record terlebih dahulu kemudian kita masukkan ke dalam PowerPoint kita, ya. Jadi ini biasanya digunakan misalkan ada teks-teks tertentu, kita tidak butuh penjelasan lagi, kita tinggal menuliskan kemudian kita record suara kita sesuai dengan tulisan tersebut. Sebagai contoh ini misalkan, ya. Media dinamis yang mampu memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Oke. Nah, kita kembali ke home lagi, ya. Olehnya itu yang akan kita coba praktekkan hari ini, kita konstruksi dari awal, mulai dari ini sampai dengan bagian akhir ini, ya. Kita akan coba konstruksi. Baik, kita buka tampilan baru, ya. Saya Ctrl N. Nah, ini saya hapus saja, ya. Kemudian kita masukkan shape dulu, kita desain sedikit supaya lebih menarik. Kita gunakan shape, kemudian saya gunakan ini, ya. Kemudian kita desain seperti tadi misalkan. Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita tarik. Oke.
Nah, untuk warnanya sendiri bisa dipilih sesuai dengan selera kita. Misalkan saya pilihnya misalkan di sini saja, more, kemudian kita pilih di sini, mau pink kah, merah kah, terserah ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sama juga dengan di sini. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian di belakangnya kita ingin warnanya berbeda, misalkan yang lebih soft lah ya. Yang lebih soft, kita bisa gunakan ini. Saya tempel ke belakang misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian saya ganti warnanya dulu, saya pilih yang warna yang lebih soft dari itu. Misalkan nih. Nah, ini ya. Oke. Sama juga shape outline-nya, saya pilih yang sama. Kemudian ini diletakkan di belakang. Maka kita ke format, kemudian send backward. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang saya coba buat, berarti ini ada 1, 2, 3, 5 ya. Ini saya copy yang ini ya. Kemudian letakkan di sini. Oke, ini juga kita letakkan. Nah, kemudian selanjutnya ini kita send ke belakang lagi ya. Ini juga kita klik dulu shape yang tadi, kemudian kita send ke belakang. Ini juga sama. Ini supaya menarik saja ya. Oke. Ini lagi kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita boleh desain yang lain untuk home-nya. Misalkan saya gunakan shape kembali, kemudian saya pilih yang ini ya. Ini supaya tidak monoton. Nah, misalkan seperti ini, kemudian ini saya copy ke bawah, misalkan ini saya kurangi. Ini supaya tampilannya menarik saja. Kemudian selanjutnya lagi, ini saya kurangi lagi. Kemudian terakhir ya. Nah, di sini misalkan kita ingin memasukkan gambar. Nah, ini kita sudah mulai mencobakan satu persatu. Nah, untuk memasukkan gambar itu bisa kita ke insert, kemudian kita pilih picture. Ini juga boleh dilakukan dengan catatan harus terkoneksi dengan internet. Artinya kita akan mencari gambar-gambar yang ada di dalam internet. Kita ke picture ya. Kemudian kita cari gambar yang kita inginkan. Misalkan saya inginkan adalah GeoGebra misalkan ya. Coba kita cari GeoGebra mana. Nah, misalkan ini. Kemudian kita insert. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kan masih agak kurang menarik ya. Kurang menarik karena ada warna putihnya. Nah, untuk menghilangkannya itu kita tinggal remove background. Ini kita drag ya. Artinya kita ingin masukkan semua yang warna hitam sana. Nah, sekarang sudah ada. Ini belum masuk ya. Tulisan-tulisannya kita ini mark area to keep ya. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih ini. Oke, kita pilih semua. Nah, ini sudah. Oke, kemudian bagian atas lagi kita pilih. Nah, sekarang kita delete yang warna putih ini. Ini juga delete. Kemudian ini juga warna putih delete. Kita cross check benar atau tidak. Nah, sudah bagus ya. Jadi tidak ada lagi warna putihnya. Selanjutnya kita masukkan teks di sini. Kita edit teks, kemudian kita masukkan misalkan belajar GeoGebra misalkan ya. Ini kita bisa letakkan di sini. Kemudian ini juga kita bisa tarik supaya lebih dekat. GeoGebra untuk
matematika misalkan ya. Nah, ini kita blok ya, kemudian kita ke format. Nah, desainnya kita bisa pilih, misalkan saya pilih warna yang lain, misalkan warna biru ya, atau terserah Anda, sesuai selera ya. Atau warnanya juga bisa disesuaikan di sini. Misalkan supaya mencolok berarti kita gunakan warna kuning. Outline-nya warna hitam misalkan, atau outline-nya warna kuning juga lah. Kemudian ini kita perbesar. Sorry, kita sudah blok. Nah, sekarang kita perbesar. Nah, selanjutnya kita isi di sini dengan sub menu-menu ya. Berarti pertama misalkan juga gambar ya. Kemudian kedua itu misalkan video ya. Kemudian ketiga itu misalkan grafik ya. Kemudian keempat misalkan suara ya. Nah, sekarang kita ke slide ini sudah kita save ya. Kita save. Saya save dulu. Ini misalkan. Oke, saya save. Nah, sekarang kita ke slide yang kedua. Isinya misalkan tentang gambar GeoGebra. Nah, sekarang untuk memasukkan gambar kita bisa menggunakan insert, kita bisa menggunakan juga yang ada di sini. Ini ada pilihan big picture. Kita tinggal klik, kemudian kita cari gambar yang kita inginkan. Misalkan gambar GeoGebra ini ya. Kita masukkan. Nah, ini sudah ada. Oke. Nanti sebentar kita atur. Selanjutnya kita buat home-nya ya. Kita buat home, caranya kita klik insert, kemudian save, kemudian kita cari home. Home-nya ini dia ya. Kemudian kita letakkan di sebelah sini misalkan. Nah, sekarang kita lihat ini hyperlink to mana ya. Boleh saja kita hyperlink pada slide pertama kah, slide kedua kah, atau tidak. Boleh saja home-nya itu di slide tertentu. Misalkan kita bisa cek di sini. Di mana sih letaknya? Oh, misalkan ternyata memang home-nya itu ada di slide pertama. Jangan sampai home-nya itu ada di slide kelima, boleh jadi ya, boleh saja. Nanti kita pilih slide 5 misalkan ya. Karena ini berada di slide pertama, maka kita klik slide 1. Kemudian kita klik OK, kemudian kita OK. Nah, ini tinggal kita atur. Kemudian selanjutnya kita buat button untuk next and previous ya. Jadi ini untuk next ya, next slide. Oke. Kemudian selanjutnya kita gunakan lagi yang previous. Ini kita tinggal sesuaikan ukurannya ya, supaya rapi saja. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy untuk yang lainnya ya, supaya kita tidak repot lagi. Kita bisa copy untuk yang lainnya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste untuk yang lainnya ya. Kita paste. Nah, ini sudah ada semua. Nanti tinggal kita masukkan. Nah, sekarang gambar sudah ada. Kemudian yang kedua adalah kita memasukkan video. Berarti misalkan saya masukkan tentang video belajar GeoGebra ya. Nah, sekarang untuk memasukkan video kita tinggal ke insert, kemudian kita pilih video ya, sebelah sini. Kemudian kita pilih ada online video atau video on my PC. Nah, maksudnya video on my PC berarti video yang ada di dalam komputer saya. Kita klik, kemudian kita cari. Misalkan saya pilih yang ini ya. Nah, sekarang sudah tampil, kita tinggal atur ya. Kita melakukan pengaturan terhadap video kita. Kita klik pada video tersebut, kemudian akan muncul format dan playback. Kita pilih yang playback. Kemudian di situ ada pilihan on click dan automatically. Nah, kalau on click ini ketika kita menuju slide ini, kita klik baru dia play videonya ya. Sementara automatically itu bisa langsung otomatis muncul. Maka kita pilih saja yang automatically. Kemudian kita centang nih play full screen, artinya ketika dia muncul itu langsung full screen. Boleh juga Anda tidak mencentangnya, jadi yang akan muncul gambarnya seperti ini ya.
Saya coba centang saja play full screen. Nah, kemudian yang ini maksudnya apa? Hide with not play. Artinya bahwa ketika ini tidak di play, maka videonya akan tersembunyi. Ini loop until stop. Nah, ini loopnya. Kemudian ini apa? Rewind after play. Artinya bahwa setelah selesai di play, dia langsung muncul kembali tampilan seperti ini. Jadi dia play, videonya jalan, maka akan muncul full screen. Ketika selesai videonya jalan, itu langsung kembali lagi ke tampilan seperti ini. Makanya saya akan pilih atau centang ini, ya. Oke. Nah, sudah selesai pengaturan, kita anggap selesai. Kemudian selanjutnya kita buat lagi slide keempat, misalkan grafik, ya. Nah, grafik ini materi yang sudah kita bahas sebelumnya di Word. Sama saja, kita klik ini, kemudian saya pilih misalkan tipenya adalah pie, ya, misalkan ini, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita tinggal masukkan, misalkan ini kita pilih misalkan PNS, misalkan nih Polri, misalkan ini wira swasta, kemudian misalkan di sini petani misalkan, ya. Nah, datanya itu misalkan ini saya anggap tidak ada aja. Misalkan ini judulnya apa? Pekerjaan, ya. Nah, oke, kita isi misalkan ada 10, 11, 12, misalkan ada 9 atau 8 lah, ya. Seperti itu. Sehingga tampilannya seperti ini, ya. Oke. Nah, kita kembali. Nah, sudah, ya. Ini sudah tampil. Sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu kita memasukkan suara tentang GeoGebra. Nah, saya coba tulis satu teks, ya. Misalkan GeoGebra adalah media dinamik yang mampu memvisualisasikan konsep matematika. Nah, sekarang nanti kita akan coba buat sound suaranya, ya, supaya nanti seolah-olah bahwa ada proses penjelasan di dalam slide kita. Jadi ini sound sama dengan misalkan kalau kita dengar yang di Google misalkan, ya, ada suara-suara Google. Nah, itu juga kita bisa buat di PowerPoint. Nah, caranya tinggal kita ke insert, kemudian kita ke audio. Nah, di sini ada online audio, online on my PC. Maksudnya apa? Oh, misalkan kita sudah rekam terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam, ya. Jadi tinggal kita klik ini, kemudian kita masukkan rekamannya. Kalau tidak, kita langsung rekam sendiri, record audio. Kita klik, kemudian kita beri nama. Namanya misalkan apa? Misalkan GeoGebra. Kemudian kita play. Cara playnya adalah kita klik yang ini, kemudian kita mulai merekam. Kita mulai. Saya klik, kita mulai. GeoGebra adalah media dinamik yang mampu memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Kita klik OK. Nah, sekarang soundnya atau suaranya sudah tersimpan, tinggal kita melakukan pengaturan pada suara. Kita klik, kemudian kita pilih playback lagi. Ya, kita pilih automatically. Nah, sekarang ini play across slide, ya. Kemudian ini rewind after play. Nah, itu. Oke, sudah, ya. Nah, sekarang kalau sudah kita atur seperti itu, kita kembali ke sini, kemudian kita coba uji coba, ya. Kita mulai dari bagian pertama. Ini apakah sudah terhyperlink atau tidak?
ini pasti belum ya. Ini belum terhyperlink, maka kita melakukan hyperlink terlebih dahulu. Gambar kita hyperlink. Kita ke hyperlink. Gambar itu ada slide gambar, kita klik kemudian OK. Kemudian video lagi, kita hyperlink ke video. Kemudian grafik, kita hyperlink ke grafik. Kemudian OK. Kemudian ini juga kita hyperlink, suara, kita hyperlink juga ke suara ya. Nah, sekarang kita klik OK. Sekarang kita coba play hasilnya. Kita klik gambar, maka akan muncul tampilan gambar. Ini bisa kita previous atau kita bisa ini ya. Ini kita bisa lanjutkan atau previous ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Permukaan kubus dan volume kubus. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini kita kembalikan ke home ya. Kemudian kita klik video. Nah, ketika kita klik video, maka otomatis videonya akan jalan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis akan jalan. Ketika videonya berhenti, misalkan selesai ya sampai di sini misalkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung keluar sehingga kita bisa memanfaatkan menu home-nya. Kemudian selanjutnya kita coba ke grafik. Nah, grafiknya juga sudah muncul. Kemudian kembali lagi ke home. Yang terakhir kita masuk pada suara. Nah, ini langsung muncul suara ya. Coba kita saksikan bersama. GeoGebra adalah media dinamik yang mampu memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Oke, nah, selesai ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan memasukkan gambar, video, sound, dan grafik pada PowerPoint. Silakan dibuat semenarik mungkin. Insya Allah pada video berikutnya kita akan masuk pada pembahasan animasi. Kita coba membuat animasi di dalam tampilan PowerPoint kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.